Bayangkan kalau pencipta seluruh alam semesta yang menata setiap bintang dan menopang segala sesuatu, memanggil kamu anaknya, bukan sekadar kiasan, benar-benar keluarganya. Kalau itu sungguh nyata, maka cara kita memahami hubungan keluarga, identitas, dan luka masa lalu akan berubah. Hari ini, kita akan melihat bagaimana Injil membentuk kembali cara kita berhubungan dengan orang tua, dengan masa lalu, dan dengan rasa memiliki. Yohanes pasal 1 ayat 11 sampai ayat 12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, keluarga Kristus. Kitab Amsal sering mengingatkan kita untuk menghormati orang tua. Namun kenyataannya, hubungan keluarga tidak selalu sederhana. Sebagian dari kita sangat merindukan persetujuan dari orang tua, sampai itu memengaruhi keputusan, emosi, dan rasa berharga diri kita. Di pihak lain, ada yang menyimpan kemarahan, kekecewaan, atau kepedihan yang dalam terhadap orang tua. Dan ada pula yang tumbuh dalam keluarga yang tidak bijaksana, keras, atau sulit untuk dikasihi. Dalam semua kondisi ini, yang paling kita butuhkan adalah jaminan kasih Bapa yang sempurna. Kasih itu membebaskan kita, membebaskan dari kebutuhan untuk selalu diterima dan diakui, membebaskan dari kepahitan atau kejengkelan yang kita pegang, membebaskan dari masa lalu keluarga yang seolah-olah menentukan siapa kita. Bagaimana kita mendapatkan kebebasan itu? Karena Yesus menggantikan kita. Di kayu salib, Dia mengalami kehilangan kasih Bapa agar kita dapat diadopsi masuk ke dalam keluarga Allah. Seperti yang kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai ayat 13, setiap orang yang menerima Kristus dijadikan anak-anak Allah. Dan ingat ketika ibu dan saudara-saudara Yesus datang untuk membawa dia pulang karena mereka merasa malu dan ingin menghentikannya. Yesus berkata bahwa keluarganya yang sejati adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Hal ini terlihat dalam Markus pasal 3 ayat 31 sampai ayat 35. Dan itu bukan hanya kiasan. Alkitab menegaskan lebih jauh lagi. Dalam Ibrani pasal 2 ayat 11 dikatakan bahwa Yesus tidak malu menyebut kita saudara-saudaranya. Dan Galatia pasal 3 ayat 26 mengingatkan bahwa kita sungguh-sungguh adalah anak-anak Allah melalui iman. Keluarga asalmu mungkin baik, biasa saja, atau bahkan penuh luka. Tetapi keluarga yang telah mengadopsimu dengan Allah sebagai bapamu dan Yesus sebagai kakak sulungmu adalah keluarga terbesar dan terbaik yang pernah ada. Identitas ini memberi ketenangan, keamanan, dan tempat berpijak yang kokoh. Mari kita berhenti bentar dan mikir. Bagaimana mengetahui bahwa Allah adalah Bapamu menolongmu secara nyata dalam hidup sehari-hari? Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur karena Engkau yang menciptakan dan menopang seluruh alam semesta adalah Bapa kami. Keagungan dan kuasa-Mu bersatu dengan kasih yang lembut bagi kami. Tolong kami mengalami istirahat, sukacita, dan kebebasan yang lahir dari menjadi anak-anak-Mu. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.